Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini untuk berbagi informasi dan untuk mengetahui seberapa besar peluang adik-adik untuk lulus di SBMPN 2020. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya apakah ada peluang dari saya, kamu, dan teman-teman yang lain. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengetahui peluang adik-adik jika tidak melakukan uji coba? Nah, jadi sebenarnya ini hanya kita memprediksi seberapa besar peluang adik-adik dalam mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk di politeknik yang kamu inginkan melalui jalur portofolio di SBMPN 2020. Nah, banyak sebenarnya yang bertanya-tanya, sebenarnya harusnya ini ujian tertulis, ya kan? Tetapi sekarang sudah menjadi penilaian portofolio dan di SBMPN 2020 mencantumkan yang namanya semester 6 dan ijazah. Nah, jika adik-adik yang belum memiliki ijazah ya, nah di mana untuk tamatan 2018-2019 pastinya dong sudah punya ijazah. Nah, buat adik-adik yang belum mempunyai ijazah tamatan 2020, maka adik-adik bisa mencantumkan nilai SKL-nya. Nah, bagaimana untuk prosesnya? Mungkin adik-adik sebagian sudah mengisikan. Nah, kita akan coba membahasnya nanti itu di video yang akan datang ya. Nah, jadi intinya adik-adik memasukkan nilai ini kalau dia misalnya di K13 seperti di video sebelumnya, jangan lupa untuk menjumlahkan pengetahuan dengan keterampilan dibagi dua. Atau boleh jumlahkan seluruhnya baru kemudian bagi berapa item. Nah, jadi kalau misalnya contoh matematika ada pengetahuan dan keterampilan, tinggal nanti jumlahkan dulu semua pengetahuannya, kemudian jumlahkan semua yang ada keterampilannya, baru bagikan dengan berapa banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi adik-adik memang harus memahami di situ gitu ya. Jadi untuk kali ini saya akan coba menganalisis atau merasionalisasi nilai adik-adik, seberapa ketat peluangnya atau seberapa besar peluang adik-adik bisa masuk di pilihan pertama ataupun pilihan kedua ataupun pilihan ketiga. Ingat adik-adik, yang boleh adalah memilih 2 politeknik. Jadi maksimal 2 politeknik dengan 3 prodi. Jadi jangan pernah adik-adik mencoba untuk memilih yang namanya 3 politeknik. Itu tidak bisa, oke? Nah, jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk menginput nilai yang pertama matematika, tapi matematika wajib, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian rata-rata rapot dari semester 1, semester 2, semester 3, maksudnya rata-rata semester 1, rata-rata semester 2 gitu ya. Kemudian untuk yang SMK jangan lupa memasukkan yang namanya kejuruan. Jadi kejuruannya ya berarti kita lihat nanti untuk kejuruan tinggal jumlahkan aja bagian dengan berapa banyak kejuruan yang ada di rapot adik-adik, tinggal dibagikan saja ya. Oke, nah bisa dipahami, tinggal totalkan nanti kalau ada pengetahuan dan keterampilan segala macam ya, tinggal totalkan baru bagi berapa item. Jadi sama sistemnya gitu. Oke, itu rata-rata untuk kejuruannya. Jadi silakan diupload, itu khusus SMK. Nah, tapi kalau untuk SMA, IPA, IPS atau madrasah berarti sudah sama ya. Oke, nah ini adalah yang perlu adik-adik pahami. Nah, sekarang kita akan coba memberikan sedikit informasi bagaimana supaya adik-adik bisa memasukkan nilai-nilainya dengan yang sudah saya buatkan
dan nantinya akan keluar hasilnya, ditunggu adik-adik di email adik-adik masing-masing. Nanti akan dikirimkan langsung ke email adik-adik. Oke, nah sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Oke, yang pertama nanti adik-adik tetap berfokus kepada nilai adik-adik, jangan sampai ada yang salah input. Nah, ketika adik-adik salah input, maka ini program pasti salah gitu ya. Nah, jadi usahakan untuk koma, ketika adik-adik menggunakan koma, gunakan yang misalnya ada tanda koma ya, tanda koma, oke? Nah, jadi kadang-kadang kan misalnya kalau di penginputan di sistem pasti kemungkinan bisa koma, bisa dia titik gitu ya. Nah, jadi silakan adik-adik, coba nanti yang di sini adik-adik menggunakan koma ya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa dibuatkan adik-adik, semoga nanti bisa dipahami. Nah, untuk yang berikutnya, intinya tetap sama antara koma dengan titik ya. Jadi sama saja. Nah, itu bisa dibaca nanti. Nah, oke. Nah, kemudian adik-adik saya ingatkan kembali satu lagi ya. Untuk tetap jangan dulu mengkonfirmasi atau memfinalisasi seperti adik-adik yang lain yang sudah konfirmasi tetapi masih banyak kesalahan. Nah, itu tidak bisa diulangi lagi adik-adik ya. Jadi jangan dipaksakan dirinya untuk langsung finalisasi sebelum mencek ulang. Nah, sebelum dicek ulang itu jangan difinalisasi karena dari pihak Politeknik sendiri mengatakan di setiap yang mereka tulis itu jangan finalisasi dulu kalau belum tepat gitu ya. Jadi atau ada yang mau diubah, jadi harus di cross check berulang-ulang gitulah. Jadi jangan sampai salah dalam penginputan nilai. Ketika input nilai nggak sama dengan upload, maka adik-adik bisa dikategorikan sudah jelas-jelas kalah. Oke? Nah, jadi itu aja. Kita akan coba praktekkan bagaimana cara merasionalisasinya. Oke. Nah, jadi adik-adik coba lihat di sini ya. Oke, nanti adik-adik langsung kita masuk ke Google. Kita langsung masuk ke Google ya. Oke, nanti adik-adik klik yang namanya ruang para bintang. Oke, kita cobakan ya. Oke, jadi adik-adik bisa langsung masuk ke Google, langsung diklik saja di sini. Boleh dicek di sini ya. Ini ruang ya, ruang para bintang gitu aja ya, ruang para bintang gitu. Oke, nah kalau sudah muncul, nah ini dia. Nah, ruang para bintang. Nah, ini muncul adik-adik, silakan dicek di sini. Nah, di ruang para bintang ya. Nah, oke, kita langsung klik saja ini. Oke, nah adik-adik boleh lihat di sini ya kan. Nah, ini yang Poltekkes ya kan. Oke, sudah akan segera di-upload. Nah, di sini adik-adik boleh klik di sini panduan pendaftaran SBMPN Politeknik 2020 dan rasionalisasi nilai rapot SBMPN 2020. Nanti langsung adik-adik klik saja. Oke, langsung kita klik. Oke, nah ini dia. Nah, ini coba dicek ya kan. Oke, nah ini dia. Nah, mana tahu adik-adik yang belum mempunyai panduan, boleh download di website sbmpn.politeknik.or.id. Di sini juga ada, silakan dicek. Nah, nanti adik-adik kalau belum paham, nanti akan ada videonya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah paham, adik-adik langsung klik saja start, oke? Langsung klik start, maka adik-adik akan terkoneksi ke sini. Oke, ditunggu. Nah, oke. Nah, adik-adik boleh lihat di sini rasionalisasi rapot siswa SBMPN.
Nah, di sini bersama ruang para bintang. Oke, bisa ya. Nah, di sini sudah disapa adik-adik. Hai, selamat datang di rasionalisasi rapot siswa SBMPN bersama ruang para bintang. Semoga adik-adik lulus di SBMPN 2020. Memulai. Nah, ini kita mulai. Nah, di sini adik-adik boleh melihatnya. Masukkan alamat email daripada adik-adik. Jadi silakan dimasukkan emailnya. Misalnya email saya itu adalah contoh Deni ya, Deni@gmail. Oke, gmail.com. Oke. Nah, ini contoh sudah. Kemudian selanjutnya namanya siapa? Jibang misalnya. Oke. Enter, kemudian asal sekolahnya jelas dibuat misalnya J gitu ya. Kemudian jurusan yang adik-adik harapkan, rekayasa atau tata niaga. Maksudnya yang ini yang IPA, yang ini yang IPS. Nah, rekayasa misalnya saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tamatan tahun berapa? 2018, 2019, 2020 ya. Tamatan 2021 kan belum. Nah, ini dia. Kemudian pilih jurusan. Nah, di sini panduannya adik. Isilah pilihan jurusan adik dengan benar. Tuliskan program studinya dan nama politeknik. Contoh D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Medan. Nah jadi adik-adik tulis di sini. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ya. Misalnya R. Saya pilih gitu aja. Biar cepat ya. Nah, kemudian pilihan kedua Y misalnya gitu ya. Adik-adik bisa isi. Berikutnya I, ini pilihan ketiga. Jadi kalau adik-adik punya pilihan yang ketiga silakan diisi. Nah, sekarang kita masuk input nilai. Nah, silakan input nilai kamu sekarang semester 1. Nah, jadi dimasukkan nilai matematikanya. Nah, input nilai rata-rata semester 1. Nah, ini masukkan misalnya 78. Kemudian bahasa Indonesia 78 gitu kan. Kemudian berikutnya bahasa Inggris wajib 78. Kemudian rata-rata daripada rapot misalnya 78. Kemudian rata-rata kejuruan SMK misalnya 78 gitu juga. Nah, jadi demikian terus pertanyaannya, baru masuk nanti untuk ijazah silakan nanti diisikan ya. Nah, jadi demikian adik-adik, silakan nanti lanjutkan proses selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah inilah caranya, nanti adik-adik bisa ikuti langsung di sini. Terima kasih buat adik-adik, silakan diikuti dan semoga adik-adik bisa menjadi pemenang di SBMPN 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini bukan untuk memastikan adik-adik masuk atau tidak, tapi hanya untuk menguji seberapa besar peluangmu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.